Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat duduk Mbak. Baik. Gimana Mbak perjalanan dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar, nggak hujan, jadi saya tepat waktu untuk datang ke sini. Alhamdulillah ya Mbak. Untuk kabarnya Mbak hari ini apakah sehat? Alhamdulillah sehat sih. Soalnya hari ini kan juga hujan, jadi mungkin yang sakit itu keluarga saya, tapi kalau saya alhamdulillah sehat. Oh ya udah. Untuk keluarganya Mbak semoga cepat sembuh ya Mbak. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Mbak. Saya bisa dipanggil Siswa atau Mbak atau Kak atau Bu, terserah Mbak. Mbak bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, jadi perkenalkan Bu, nama saya Elina, bisa dipanggil Elina aja atau Mbak terserah. Iya Mbak. Nah kita sebelum mengawali sesi konseling ini kita membuat kesepakatan dahulu ya Mbak. Karena ini sudah siang, kita mempunyai waktu 45 menit untuk sesi konseling hari ini. Apakah Mbak Elina bersedia? Bersedia. Nah, Mbak Elina sudah bersedia ya untuk mengikuti sesi konseling waktunya 45 menit. Nah, dari sini Mbak Elina nggak usah ragu-ragu karena cerita Mbak Elina nggak akan kemana-mana karena di sini mempunyai asas kerahasiaan, gitu ya Mbak. Apakah Mbak Elina mempunyai masalah yang sangat berat untuk akan diceritakan pada sesi konseling hari ini? Ada sih Bu, jadi saya ini masih kayak isu gitu sama pertemanan saya. Apakah bisa Mbak ceritakan lebih detailnya masalah Mbak Elina ini? Ya baik, jadi awalnya itu kenapa saya merasa berasa isu sama pertemanan karena semenjak ini ya setiap jenjang itu selalu padanya nanti kehilangan teman gitu, karena misal waktu SD dulu itu saya tuh dekat sama salah satu teman di SD, bener deket banget kayak temenan tuh ya bercanda bareng, terus sering cerita-cerita main bareng gitu. Tapi waktu udah kelulusan nih kita udah kayak nggak ada kabar gimana gitu, udah terus kontak gitu. Terus apalagi kayak saya ngerasa kayak kehilangan banget, soalnya itu kan teman kayak asik banget gitu, kita bisa bercanda tuh kayak los, saling mengekspresikan juga nggak kayak dibatasi gitu, jadi saya ngerasa kehilangan banget. Terus yang kedua waktu SMP, saya tuh kan dekat sama salah satu teman juga, jadi saya sebenarnya tuh teman tuh berenam sama teman saya, cuma ada satu orang ini yang lebih dekat sama saya kan, kayak kita tuh kayak udah di mungkin orang-orang kayak namanya itu kayak anak kembar gitu loh, kayak semua orang baru selalu bareng, terus sering kayak tiba-tiba kapelan baju, padahal aslinya tuh kita nggak jadian, jadi anak-anak tuh kayak sering ngatain kita tuh kayak anak kembar gitu, kayak tutup sama apa, tutup lem sama oh iya kayak gitu-gitu. Nah terus kita kan udah deket, terus kita itu intinya kayak ada salah pahaman ya, yang kesini pasti kan masih cuma nakal-nakalnya gitu kan, intinya tuh saya ngekerasin orang, terus saya tuh kayak ingin tahu kan kayak kita suka sama siapa sih gitu, terus tuh kayak aku tuh kan juga yang namanya bocah kan pasti kayak kita mau itu pasti kayak ih aku juga pengen loh kayak punya kayak gini gitu. Terus intinya si teman aku yang deket ini tuh kayak ngomongin kalau aku tuh tahu siapa orang yang senengin orang kamu, yang diselingin sama orang yang kamu sukai, dia ngomong gitu ke saya. Terus saya kayak siapa gitu, terus teman saya tuh nggak mau ngomong soalnya dia bilang kalau orang yang aku suka itu kayak gak berkenan untuk diomongin ke aku, jadi kayak dia tuh tutupi, sebenarnya tuh aku tuh udah curiga, tapi karena waktu itu aku masih kecil jadi aku rasa kayak masih genial gitu loh, kayak nggak mungkin dia orang yang disukain gitu ya, dia itu teman aku itu. Terus kayak aku cuma kayak ya melewati dari SMP kayak biasa-biasa aja, kayak yes, aku percaya sama temanku itu, terus aku sering kayak curhat kalau aku tuh suka, jadi dia tuh tahu kalau aku suka sama cowok ini. Terus ininya tuh aku tuh bener kayak pengen tahu siapa sih yang suka sama cowok ini gitu, maksudnya biar aku tuh nggak ngejar-ngejar terus, ada kejelasan gitu kan. Cuman intinya pada akhirnya ternyata beneran yang disukain sama cowok yang aku sukai itu teman aku dekat ini, sahabat aku ini.
cuman dia nggak mau jujur dan ternyata mereka udah punya hubungan. Jadi kan aku merasa kayak aku dibohongin nih gitu, kayak kok kok tiba-tiba ininya kok kok aku kok kayak orang bodoh seakan-akan gitu kan, kayak kok aku nggak dikasih tahu, seharusnya dari awal aja jujur biar aku tuh mundur gitu. Soalnya teman aku ini emang cantik banget sih, cantiknya itu kan zaman SMP dimana kita kan belum, ya belum bisa make up, tapi teman aku ini udah cantik gitu loh. Dan aku tuh itu tuh masih masa-masa aktif-aktifnya ikut pramuka, osis, terus PBB, jadi kan masih wajah itu kayak nggak teratur, tubuh tuh benar kayak hitam, kulit legam kayak hitam banget, terus kayak belum bisa merawat diri lah intinya. Jadi kayak ya aku kayak gitu ya juga menyadari kalau misalnya emang aku kayaknya nggak worth it untuk dimiliki sama orang lain. Terus temen aku ini tuh kayak cewek cantik yang imut kecil gitu loh. Kalau aku kan sebenarnya kan emang belum bisa kan dari orang biasanya di lingkungan aku gitu. Jadi kayak ya udahlah, dari situ aku kan kecewa kan mestinya. Terus aku kayak ya udah aku jadi nggak teman sama dia lagi. Terus dia tuh sebenarnya juga katanya sih dia juga kayak apa sih namanya, intinya juga kayak nggak enak lah sama aku kan, udah deket banget, bahkan dia tuh sering main berdua, terus apa apa tuh bisa sama dia gitu. Nah udah kan ini yang SMA kan udah selesai, jadi kita udah bertahan lagi. Terus waktu SMA ini tuh kayak puncak dimana aku benar merasa kehilangan banget, karena teman aku ini tuh bener-bener kayak baik banget gitu loh. Kan aku waktu SMA itu kan masuk di sekolah negeri, sedangkan aku tuh notabene anak yang sudah 12 tahun sekolah di swasta. Jadi jadi kayak aku kan perlu adaptasi gitu kan di sekolah itu, karena kan aku nggak terbiasa sekolah di negeri. Jadi dari awalnya yang di swasta ke negeri kan pasti banyak yang berbeda, kan mungkin dari sifat-sifat gurunya, terus murid-muridnya juga beda, terus sistem pembelajaran juga beda. Jadi kayak aku tuh perlu adaptasi banget gitu. Jadi waktu awal SMA aku nggak punya teman, terus aku masih kayak aku pengen keluar karena sistem belajarnya tuh kayak berketat disiplin, sedangkan waktu aku terus kalau swasta tuh kayak santai, terus friendly, terus ustazahnya itu kan guru kayak baik, soft spoken. Kalau di negeri kan kayak tegas, killer gitu kan guru-gurunya. Jadi kayak aku merasa kurang bisa berteman. Apalagi teman-teman di sana tuh kayak bahasanya tuh kayak yang nggak sendiri aku katakan sama teman-teman aku gitu. Jadi kayak aku intinya masa sendirian. Apalagi dulu aku pernah ada problem sama guru matematika di negeri, di sekolah negeri. Jadi kayak aku merasa kayak kayaknya pindah, aku nggak bisa deh. Nah terus ternyata aku teman ini kan waktu itu masih sekolahnya sesi-sesi, sempat pas corona itu ya mbak. iya sama corona kan, jadi kayak aku baru, jadi sesiku itu baru digabung sama sesinya teman aku ini. Jadi temannya aku ini sebenarnya temannya teman aku, jadi kita tuh kenal karena teman aku gitu. Terus itu jadi dekat gitu, karena aku waktu SMA kan pendiam, kayak pendiam, terus kalau apa apa terus kayak diajak ngomong duluan gitu. Kalau misalnya mau dapat teman tuh harus bener effort gitu loh kayak aku dulu. Tapi orang ini teman aku ini tuh kayak berbeda. Dia tuh kayak mau deketin aku dulu, terus ngajakin ngobrol, bener kayak setiap hari tuh intens gitu. Bahkan dia kayak selalu kayak kita jadi deket banget gitu loh. Terus karena aku bisa gambar, itu bener kayak nge-support banget. Jadi kayak support system aku yang buat aku bertahan untuk menggambar, terus kayak membayang gambar itu sampai bikin akun sosial media tuh ya karena dia bener kayak support itu. Jadi kayak aku merasa kayak Ya semangat gitu ya mbak. iya benar. Cuma aku itu waktu itu mungkin kita ada kayak kesalahpahaman ya, kayak kesalahpahaman. Jadi dia tuh tiba-tiba menjauh dari aku dan aku nggak tahu kesalahannya itu apa gitu. Karena tuh aku tuh kayak cerita kayak apa sih kesalahan aku sebenarnya kayak sampai kayak terus terang ke dia kayak kamu ngomong aja kalau misalnya aku punya salah. Terus dia cuma ngomong enggak ada gitu. Cuma dia tuh kayak menjauh sampai perbedaannya kayak 180 derajat berbeda. Terus kayak aku kayak kenapa aku salah apa gitu, kayak padahal dia sama ini kayak orang yang paling baik ke aku gitu. Terus akhirnya ya udah kayak kita udah gak temenan dan itu bener kayak bikin aku terpukul banget gitu. Terus akhirnya ya udah waktu kuliah ini eh, aku dekat sama, kan pokoknya intinya aku dekat sama cowok lah, ya kita awalnya teman. Terus kan aku kan bukan tipe orang yang berani sama cowok, karena dari awal tuh sekolah kan sekolah khusus Islam, jadi cowok sama cewek dipisah. Terus waktu SMA ya aku kelasnya itu yang cowoknya cuma dua, soalnya kelas itu kelas
kayak kelas unggulan gitu loh, jadi soalnya sedikit cuma dua, jadi banyaknya cewek, jadi kayak aku untuk misalnya aku untuk berusaha dengan cowok itu jarang banget. Jadi waktu ini aku biasa aja sebenarnya sama dia, cuman kita kayak deket ngobrol, maksudnya pertama ya gitulah, deket ngobrol gitu. Terus ternyata kita ya nggak sekedar itu lagi gitu, jadi kayak intinya aku tuh semakin nggak percaya gitu loh sama orang-orang yang mau deketin aku atau mungkin ketemu sama aku sekarang ini bisa bertahan lama gitu. Kalaupun ada yang bertahan lama, itu tuh harus setelah kehilangan seorang gitu. Jadi kayak setelah kehilangan seorang dulu, baru ketemu sama yang betul bisa kayak bertahan lama gitu. Jadi kayak tetap punya teman, tapi ada satu orang yang benar-benar kayak udah nggak ada di hidup aku gitu loh, gitu. Jadi Mbak Erna itu kayak campur kayak mempunyai trauma gitu ya Mbak? Iya benar, kayak aku trauma kayak kayak misalnya tiba-tiba punya teman nih, selalu aku tuh kayak merasa ini kapan ya asingnya, pasti kayak asing gitu, soalnya kan udah kebiasaan banget asing, bahkan aku suka kayak ya kayak nunggu-nunggu gitu, ini kira-kira kapan ya asingnya gitu. Jadi kayak aku tuh nggak selalu percaya orang ini bakal terus ada di dekat aku gitu. Berarti ya Mbak, yang katanya Mbak Erna tadi pas SMP ya, pas SMP itu katanya kayak temannya Mbak di berbohong ya Mbak, kan Mbak Erna bercerita pada temannya Mbak kalau Mbak itu suka sama si A. Nah, bahkan apa temannya Mbak itu udah punya hubungan sama si A. Mbak itu kayak merasa dibohongin, terus Mbak menjauh apa temannya Mbak yang menjauhin Mbak dulu? Karena aku kecewa, jadi aku menjauh, dan dia tuh sebenarnya masih kayak ada yang untuk memperbaiki, tapi aku kan udah kecewa kan, jadi kayak ya udah aku nggak mau teman. Bahkan kita tuh sempat masih ada berapa, 1 bulan atau 2 bulan tuh masih di circle yang sama gitu loh. Nah, soalnya dia yang mencar, aku tetap sama temanku yang lain ini gitu. Gitu ya Mbak. Gimana sih perasaannya Mbak saat berada dalam hubungan pertemanan itu? Yang waktu SMP SMP dulu Mbak. ke perasaan saya, kalau perasaan saya kan waktu SMP kan masa-masa paling menurutku ya paling seru, karena temanku waktu itu banyak banget, maksudnya kalau sekarang ini temanku tuh benar dikit gitu loh, kalau waktu SMP banyak terus seru, terus pembelajarannya tuh kan waktu itu kan nggak sepalit sekarang, terus ya seru-seru kayak ininya di sekolah itu tuh nggak mengedepankan nilai akademik tapi non akademik, jadi kayak ya tetap akademiknya ada cuma nggak terlalu ditonjolkan, karena mereka tuh lebih ke life skill, terus leadership gitu loh, jadi kayak seru. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya berteman sama orang paling apa ya, aku bukan tipe orang yang kayak gampang banyak teman gitu loh, jadi kayak kalau misalnya udah nyaman sama itu ya tetap sama itu terus, tipe kayak ya udah itu terus gitu, jadi kayak aku tipe yang bukan gampang punya lagi teman gitu, jadi tetap sama itu, jadi kayak aku berusaha selalu ingin mempertahankan pertemanan. Tapi kalau misalnya pada akhirnya dikecewakannya kayak gitu tadi, ternyata dibimbing sama ternyata sama orang yang aku suka kan kayak kecewa banget kan, jadi kayak aku mau nggak mau tuh ya nggak mau menjauh, nggak mau mempertahankan gitu. Padahal aku juga dulu seperti dunia kayak masa sih jadi kan ini, jadi temanku ini jadian sama temannya yang aku sukai, maksudnya kayak sama orang gimana, tapi ternyata tetap adanya dia pacaran sama orang yang aku sukai gitu. Jadi kayak aku kecewa. Karena itu temennya Mbak itu kayak nggak mau jujur ya Mbak, kayak nggak mau jujur. Soalnya itu Mbaknya itu Mbak Erna kan udah cerita sama temennya Mbak, Mbak Erna merasa nggak nyaman dan harus menjauh lah, nggak bisa gitu ya Mbak ya. Mbak Erna bisa diceritakan lebih rinci soal pengalaman pertemanan Mbak itu yang apa yang membuat Mbak merasa terluka banget gitu Mbak? Berarti ini menceritakan yang masa-masa pertemanan yang paling bikin saya kayak ya, terluka gitu. Yang paling bikin terluka itu waktu SMA menurut saya ya. Kalau waktu kuliah ini nggak, biasa aja sih, soalnya kayak udah kan udah melewati beberapa jadi kayak tapi ya biasa aja, cuma yang SMA ini dulu kayak
bikin saya kayak sampai ngerasa kayak aku salah apa ya, kurang apa ya gitu. Jadi waktu itu ke SMA itu kan, iya tadi aku cerita kalau misalnya aku tuh bisa gambar, cuman dari kecil tuh aku tuh kurang sama yang namanya apresiasi. Jadi kayak orang tua aku tuh kurang memahami kalau misalnya aku tuh bisa menggambar, melukis, terus minat di bidang itu tuh kurang. Jadi aku tuh Nggak punya support system juga. benar. Jadi waktu SMA aku baru ngerasain dimana orang benar menghargai apa yang aku bisa gitu loh. Kayak orang benar kayak, oh ternyata kamu bisa menggambar gitu, jadi keren banget sih. Langsung kayak, oh ternyata aku senang dihargai itu ya. Terus sama temanku ini juga, terus itu kayak benar kayak yang apa ya, benar kayak ngalahin aku ya, nanti kalau kuliah hanya seni aja gitu. Atau enggak ya di kafe atau enggak animasi gitu kan, kamu kan bisa gambar. Itu kayak benar kayak ngasih aku pengen kayak motivasi. Padahal sebenarnya aku tuh nggak ada kayak kepikiran buat ambil itu, karena kan aku orang sendiri yang mungkin orang tua kan namanya orang tua kan pasti kayak agak close minded gitu kan, kayak mungkin mikirnya nanti mungkin lapangan pekerjaannya kurang, atau mungkin nanti Cari pekerjaannya. susah kan, apalagi kok sini kan emang bisa apa dari sini. Iya. Terus ya mungkin berbagai hal pertimbangan orang tua itu aku kan bisa memahami kayak ya udahlah, tapi dia tuh kayak belum buka pikiran aku, kayak aku kayak oh iya ya, aku jadi kepikiran gitu, kayak soalnya dia nggak selalu pikiran. Terus dia tuh berbaik gitu kan, kayak karena aku punya akun IG terus buat medsos yang kayak gambar-gambar, dia tuh bener kayak effort banget sih aku untuk post. Dia tuh kayak komen keren banget, terus kayak ngasih emot semangat gitu, kayak bener kayak dia tuh baik banget, effort banget gitu. Padahal waktu itu tuh ya, kan aku lagi bercanda sama temanku yang temennya dia ini, kayaknya kita bercanda kalau misalnya dia loh yang awal nyuruh aku bikin IG. Dia itu teman aku yang deket sama aku banget ini loh. Iya. Nah, terus kayak, nah terus si teman yang deket ini kayak, hah emang iya gitu. Sebenarnya ayah dia tuh jadi kayak buka IG aku langsung komen gitu loh. Jadi kayak itu yang ingin menunjukkan kalau aku tuh juga effort buat Darina gitu. Jadi kayak temanku yang deket itu langsung kayak menunjukkan kalau aku juga baik buat Darina gitu, gak cuma dia doang gitu. Terus kayak itu selalu kayak liatin aku waktu gambar, terus kayak ngasih kayak ininya kayak kata-kata motivasi lah gitu. Terus kita tuh intinya dekat. Nah, kenapa kita bisa mungkin kayak aku terluka padanya itu kan karena mungkin kita harus kontak itu. Kenapa ya, aku mikir waktu itu kan aku ngerasa dia tuh baik banget, terus aku tuh bingung cara menyikapi, karena sebelumnya aku nggak pernah punya teman ataupun ketemu sama orang yang benar-benar ingin kenal lebih jauh ke aku gitu loh. Jadi kayak sama itu aku yang selalu bikin orang-orang tuh kayak datang, misalnya kayak aku yang selalu datang ke orang-orang, jadi kayak kenalan, terus jadi teman, terus dari tahu gitu ya, aku yang selalu effort. Tapi tiba-tiba ada orang yang masuk ke kehidupanku, terus benar-benar baik, effort, terus bagaimana dia nge-treat aku ke orangnya tuh beda gitu loh. Dia tuh kayak lembut gitu. Nah kan aku masa kayak bingung kan, kok dia baik ya, padahal sama ini aku tuh nggak sebegitunya di treat gitu sama orang lain, bahkan teman dekatku yang ada di SMP juga gitu. Jadi aku masa kayak aku bingung caranya menyikapinya, jadi aku cenderung diem, nggak mengekspresikan kalau aku juga seneng kalau bisa ketemu sama kamu gitu, karena aku bingung kan menyikapinya kayak gimana. Jadi kayak apa ya, kayak aku tuh sebenarnya aku tuh takut buat risih kalau misalnya kita punya teman terus kita selalu apa ya, bahasa Jawa itu gandoli terlalu lengket, itu kan bikin orang risih kan. Aku tuh takut bikin risih, jadinya aku tuh kayak mending diem aja ya udah, ekspresi ya sewajarnya aja gitu. Terus kalau misalnya dia kayak bercanda atau mungkin apa, dia bikin aku kan sini kita kayak merasa cemburu ya kalau misalnya teman kita dekat sama orang lain. Nah itu tuh aku tuh nggak cemburu, sebenarnya cemburu, cuman aku tuh berusaha kayak untuk memendam gitu loh, biar nggak terlihat banget kalau aku tuh benar-benar nyaman sama teman aku ini. Jadi aku nggak bikin dia risih gitu. Tapi menurut ya, menurut dia kayaknya itu dia ngerasa kalau misalnya aku tuh kurang interest sama dia. Jadi kayak itu kayak miskom gitu loh bu. Jadi kayak itu tuh kayak miskom yang aku tuh maunya tuh biar nggak dikira terlalu dekat atau lengket kan gitu sih, tapi dia mikirnya aku tuh aku kurang
suka sama dia, kurang nyaman sama dia gitu. Jadi waktu itu ya kita dari situ kita salah paham, jadi dia kayak menjauh. Terus kan waktu itu aku masih belum tahu kesalahanku tuh apa, jadi kayak aku tuh bener kayak masa kehilangan banget orang yang sama ini pengen support terus ingin kenal lebih dalam ke aku tiba-tiba menghilang. Terus dan itu kan masih masa SMA kan, jadi kayak masa SMA tuh kayak orang-orang tuh kayak seru-seru gitu dilihatnya, tapi waktu masa SMA akhir aku tuh malah banyak nangis, banyak kayak merasa kehilangan. Terus ya aku kecewa ke diri aku karena aku nggak bisa menghargai waktu aku sama orang yang aku sukai, kayak teman seperti itu ya. Jadi kayak tiba-tiba dia menghilang karena mungkin kesalahpahaman dan sampai dimana aku tuh belum bisa menjelaskan yang sebenarnya. Jadi kayak aku tuh nggak belum sampai terus terang ke dia tuh sama ini. Jadi kita belum sampai lost kontak, bahkan dia tuh jarang lihat SG saya gitu. Karena udah dia sekarang udah kayak ya bersama sama orang lain lebih asik. Terus saya masa kayak kehilangan banget kok gini yang tinggal gitu, kayaknya seharusnya dulu tahu aku tuh bisa gini gitu. Itu sih, jadi masa SMA itu yang paling buat aku kayak kecewa sakit hati gitu. Gini Mbak, dari masalah ini yang Mbak alami ya, apakah masa ini berdampak ke kehidupan Mbak Erna masa ini? Berdampak banget sih buat aku. Kayak gimana ya, misal apalagi kalau misalnya, jadi ini nggak tahu ya ini juga kebetulan atau gimana, tapi orang-orang yang close kontak sama aku itu 3 orang ini tuh inisial tuh sama inisial namanya. Jadi aku tuh kayak kalau saya kenal sama orang yang inisialnya ini, aku tuh kayak duh, ini kalau saya kayak gini lagi gimana ya, jadi kayak khawatir. Kalau misalnya tiba ada misalnya ini terus kayak mungkin ngajak kenalan atau apa, aku tuh langsung kayak trust issue, langsung kayak takut tiba-tiba nanti gimana atau mungkin ada problem lah. Jadi kayak ya berdampak banget. Apalagi tapi ya nggak mesti misalnya sama, cuman kan semakin kita isu kan sama orang lain yang ingin berteman dekat, ya mungkin dia niatnya cuma mau berteman tapi aku jual suasana atau gimana mungkin kayak gitu. Jadi kayak untuk saat ini sangat hati-hati banget sih kalau misalnya mau berteman atau menjalin hubungan lebih dari teman gitu. Jadi kayak aku nggak jadi kayak aku lebih sekarang tuh berusaha biasa aja gitu, apalagi sama lawan jenis ya biasa aja, kayak udah biasa aja, nggak yang gimana kalaupun dia emang kadang aku ya bercanda sama teman cowok ya itu cuma sekedar doang. Karena kalau misalnya aku suka bener sama orang tuh aku cenderung diem, nggak mau mengekspresikan atau mengungkapkan karena takut kalau terlalu kecintaan nanti udah nggak bareng-bareng langsung sakitnya tuh kerasa banget gitu. Jadi kayak ya udah aku berusaha biasa aja sih. Oh baik, gini Mbak, seumpama ya Mbak, seumpama saya itu kayak menyebutkan nama si A itu apa yang mendaki ke jenjang SMP. Kan tadi Mbak Erna bilang kalau Mbak Erna suka sama si A, tapi temennya Mbak itu yang Mbak curhatin ternyata punya hubungan dulu sama si A. Nah, seumpama kalau saya langsung menyebutkan nama si A lo gini, reaksi Mbak Erina gimana? Saya langsung kayak gimana ya, kayak langsung luka lama tuh gue kembali gitu loh, kayak langsung inget masa-masa sebenarnya tuh bener-bener deket bareng, terus tiba-tiba kapelan baju lah, tiba-tiba beli ini bareng, main bareng. Terus aku langsung ingat masa-masa dimana dia tuh support aku kayak seakan-akan kalau crush aku tuh juga suka aku kembali. Jadi aku nggak tahu masa itu, tapi kayak dia aku selalu ingat kalau misalnya dia ternyata kayak mengkhianati aku. Jadi kayak aku langsung kayak dia kayak langsung bahkan bahkan teman aku yang ada di circle aku SMP itu tuh masih ada yang berteman baik sama dia walaupun udah kita nggak se-circle, cuman ada yang seimbang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya teman aku dibahas, teman aku yang ini yang cewek yang ternyata pacaran sama orang yang aku suka, aku dia langsung males kayak ngapain sih bahas itu lagi, ngapain sih gitu. Kayak aku langsung males gitu loh, kayak ngapain bahas-bahas itu, kayak
mungkin ya aku paham mungkin teman aku nggak ngerasain apa yang aku rasakan, tapi kan teman aku sebenarnya bisa menghargai aku yang pernah tersakiti karena teman aku yang ini gitu kan. Mm-mm. Jadinya nggak usah bahas-bahas itu gitu ya, aku tuh malas. Kayak aku tuh kayak hal itu tuh bikin aku tuh jadi nggak percaya sama orang yang bener kayak cewek yang berdeket sama aku terus berusaha nge-support aku kalau misalnya aku ngekerasin orang lain gitu. Kayak aku tuh trust issue banget gitu, kesel gitu kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ngomong apaan sih bahas-bahas gitu, kesel sih. Jadi Mbak Erna itu kayak merasa ya kurang nyaman juga ya Mbak ya, dan merasakan kayak apaan sih kok ada yang membahas lagi, itu kan bukan masa lalu, jadi kayak Mbak Erna itu rasa ingat lagi dari masa-masa yang lalu itu. Dan gimana sih cara Mbak Erna itu menanggapi masalah Mbak Erina dalam pertemanan Mbak Erna itu kayak tidak SMP sama SMA itu, cara menanggapi Kalau misalnya menanggapi menanggapi atau menyelesaikan. ya menanggapi untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, kalau misalnya menanggapi untuk sekarang ini, kalau dilihat waktu SMP sih kayaknya udah nggak bisa. Tapi kalau untuk masa saat ini, kedepannya nanti kalau misalnya ada kayak mungkin problem gitu, mungkin kalau dari aku sendiri, komunikasi itu menurut aku tuh penting banget sih. Kayak gimana ya, terus terang, terus terbuka sama teman, terus benar-benar kayak kita, ataupun ya kayak intinya berusaha kayak, ya terus terang aja kalau misalnya ada masalah gitu, ngomong aja. Atau enggak mungkin aku sebagai teman ya, aku yang mengekspresikan kan tadi kan waktu SMA kan nggak bisa mengekspresikan karena aku takut kalau dipikir kalau aku terlalu lengket atau deket kan jadi risih. Jadi aku mas aku lebih kayak mengekspresikan gitu loh, aku tuh suka berteman sama kamu gitu, aku nyaman, terus ya aku tuh bakal kesel kan kamu deket sama teman lain, jadi kayak biar orang lain tahu apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Jadi kayak ya kayak gitu cara menanggapi aku untuk sekarang ini. Tapi kalau misalnya untuk SMP SMA kan pasti udah nggak bisa karena udah udah lalu dan udah kayaknya udah nggak bisa lagi. Jadi kayak untuk sekarang ini mungkin aku bakal lebih ke komunikasi terus mengekspresikan gitu. Baik, jadi Mbak Erna tadi mengungkapkan kalau di pertemanan SMP itu sama SMA tidak bisa diperbaiki. Nah, kenapa Mbak Erna kok bilang begitu? Nah kan bisa ya Mbak, kayak semua Mbak Erna kayak komunikasi lagi lah sama teman Mbak Erna ya SMP atau SMA itu. Jadi kan bisa diperbaiki gitu loh Mbak, karena kan udah masalahnya kan udah berlalu beberapa tahun yang lalu kan, jadi kan kayak masih adalah kayak untuk memperbaiki masalah biar bisa menyatu kembali lagi, kayak bisa berteman dari kayak di awal-awal gitu. Iya bisa sih, cuman kalau yang SMP itu menurut aku susah karena bener-bener bikin aku kayak kecewa yang kayak aku tuh suka sama dia terus ternyata dia suka pacaran sama teman aku, sedangkan notabene teman aku tuh tahu kan saya aku suka sama cewek ini. Jadi kan aku kayak masa gimana ya, masa kayak gitu tuh Memainkan gitu ya Mbak. masa kayak gitu kayaknya udah nggak bisa diselesaikan ya karena udah teman deket mama bareng selalu berdua terus bener-bener kayak kembar terus tiba kayak gitu, itu kecewa banget. Tapi kalau misalnya SMA kayaknya masih bisa, SMA itu masih bisa, apalagi gimana ya, kalau SMA itu ya emang karena menurut aku dulu itu orang yang aku kebanyakan mikir, aku mikir kalau misalnya orang lain terlalu di apa sih terlalu dekat itu kan risih kan, ada kan tipe orang yang kalau misalnya temenan itu kayak bener lengket gitu dan nyaman-nyaman aja itu kan ada. Cuma ada tipe orang yang kayak risih, terus kalau misalnya terlalu intens berteman tuh kayak ya kayak gak suka gitu loh. Soalnya aku mandang teman aku yang SMA ini tuh kayak gitu, padahal aslinya enggak. Aku bingung sih karena teman aku ini tuh kalau nge-treat orang lain sama aku tuh kayak beda gitu loh. Kayak kalau sama aku tuh kayak baik, soft spoken, terus gitu kayak jadi sabar. Tapi kalau sama temennya yang lain, ya juga temen gue juga kayak is kayak cuma ceplos, terus kayak ininya gitu. Jadi kayak aku masa kayak ya aku bingung cara menyangkapinya kayak gimana. Jadi mungkin kalau misalnya waktu SMA ya mungkin aku lebih bisa
mengekspresikan gitu, bisa lebih terus terang. Terus dulu waktu SMA ya mungkin kena aku malu, jadinya ya aku membatasi diri sama orang lain, jadi aku nggak mau bicara sama orang lain gitu. Aku bahkan deket, yang deket sama temanku yang sebangku, bukan dia, itu tuh waktu kelas 11 akhir bener-bener aku dekat, bisa memahami gitu. Soalnya aku tuh berusaha banget dibatasi, jadi ya mungkin aku bisa lebih mengekspresikan gitu. Jadi itu sih kayaknya kalau SMA masih bisa sih. Kalau SMP karena udah kecewa banget tuh loh, kan nggak sih, kayak tiba-tiba orang yang disukain ternyata juga nyukain, misalnya disukain sama selama bulan di pacaran, jadi kayak aku kecewa banget gitu. Jadi PR-nya tuh udah kayak gimana ya, nggak mempunyai kemauan untuk memperbaiki hubungan pertemanan yang di jenjang teman SD. Tapi kalau di jenjang SMA itu Mbak Erna itu mempunyai kemauan untuk memperbaiki pertemanan yang kayak pertemanan kayak kemarin gitu ya Mbak. Aku tuh pengen banget memperbaiki yang masa-masa SMA ini, karena dia tuh bener kayak baik banget, kayak menurut aku tuh bener kayak yang baik gitu loh, kayak cuma sekarang katanya sih like a princess, like a princess gitu. Jadi kayak kok kayak baik banget, tapi karena waktu itu aku nggak bisa mengekspresikan diri, jadinya dia anggap aku tuh nggak ada interest ke dia. Jadi dia kayak oh kayaknya dia emang nggak senyaman deh, jadi dia jadinya anggap aku tuh yaudah, terus dia jadi kayak menjauh. Akhirnya tuh aku nyaman, cuman aku nggak mau mengekspresikan yang secara berlebihan gitu, karena aku takutnya dia nggak nyaman atau risih. Tapi ternyata dia menganggap aku kayak oh ternyata dia emang nggak ada minat ke aku gitu. Jadi kayak komunikasi kita tuh kayak bener kayak jelek gitu loh. Jadi aku tuh bener kayak pengen memperbaiki. Waktu itu aku sempet sampai pernah nangis gitu, kayak sama tuh apa sih gitu, kayak apa sih yang buat kamu tuh menjauh, kamu menjauh sama aku waktu apalagi dulu itu kan waktu kelas 3 SMA itu ada kayak pagelaran, jadi yang bikin yang jadi panitianya itu per kelas. Nah waktu itu kan aku sempat mau dijadikan si berkat sama dia, terus dia langsung kayak nggak mau sama diri aja. Aku langsung kayak Sakit banget ya. aku langsung kayak hah kok gitu gitu, kayak aku langsung kayak kenapa emang kok nggak mau bilang, kayak langsung berkelihatan banget gitu loh. Terus kan aku untuk lagi kan dia kayak aku nanya lagi ke dia kayak gini, kamu dulu pernah bilang nggak bisa, kamu nggak mau satu sih sama aku. Terus dia tuh bilang kayak salah kan, hah emang iya aku nggak tahu, aku nggak ingat. Terus aku kayak kok kamu gitu padahal dulu tuh dia pernah bener kayak yang sampai ngajakin aku kayak ayo ayo kita beli soto yang di situ gitu. Bener aku kayak iya kapan-kapan ya, tapi semakin kesini dia tuh kayak udah lupa sama janjiannya dia. Bener kayak kamu emang nggak ingat waktu dulu mau ngajak aku beli soto, terus dia kayak sotonya tuh udah tutup gini-gini. Aku sampai nangis, bahkan guru sejarah aku sampai notice gitu, kayak waktu itu kan pelajaran bahasa sejarah, terus guru aku tuh sampai kayak itu kenapa itu nangis gitu. Sama kayak kayak udah ya aku ya udahlah, emang kayaknya emang pertemanan ini yang di sana itu udah maksudnya nggak bisa sambung lagi, tapi maksudnya ada apa ya kesempatan untuk berbagi. Aku mau banget kembali ke masa-masa kelas 11 di mana aku tuh nggak bisa mengekspresikan, terus bikin gadget salah paham gitu. Nah, sekarang Mbak Erina ya, jadi masalah Mbak Erina kemarin ini selanjutnya Mbak Erina akan kayak sikap gimana sih sama teman Mbak yang baru ini? Kalau misalnya untuk kuliah ini ya mungkin aku lebih ke mungkin aku lebih kayak mengekspresikan, lebih jauh lebih komunikatif, terus nggak mau untuk menutupi apa sih yang aku rasakan sekarang ini, karena aku sebenarnya kayak ya yang waktu SMA itu kan kayak bukan aku sebenarnya gitu. Jadi waktu sekarang ini aku tuh pengen bener kayak ngomong terus terang sama orang yang mungkin sahabat sama aku, terus ataupun enggak mungkin sama orang yang baru aku kenal tuh, kayak aku bener kayak mengekspresikan ini loh tidak aku sebenarnya, aku tuh gini gitu, aku suka ini, aku suka berteman sama kamu ini gitu. Cuman kadang aku masih takut dalam artian kalau misalnya aku terlalu terlihat interest atau kecintaan sama teman atau mungkin pasangan tuh tiba-tiba ditinggalin, terus jadinya aku yang udah kehilangan. Orang lain kan bebas kan mau ninggalin apa gimana, kayak kadang aku mikir kayak orang lain tuh nggak mikir perasaan aku gitu loh, kayak aku yang selalu berusaha kayak apa
apa sih kesalahan aku gitu, kenapa sih aku yang ditinggalin, aku tuh gak pernah ninggalin orang lain gitu kan. Kecuali waktu yang SMP itu kan karena emang bener-bener dibuat kecewa gitu, walaupun aku yang sebenarnya masih ingin berteman cuma kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Kalau untuk yang kesini mungkin ya aku tuh pengen berteman sama orang, cuman ya gitu sih, mungkin aku masih agak ragu untuk berteman yang lebih dekat banget sama yang benar, ya mungkin sampai menimbulkan perasaan, jadi kayak aku masih khawatir. Bahkan sekarang pun kayaknya aku ya nggak punya pacar gitu. Nah mungkin karena faktor aku yang terus isu atau mungkin emang aku yang kurang menarik gitu. Maaf ya Mbak Erna, ini saya tuh sempat kelupaan. Iya. Mbak Erna boleh loh minum. Oh iya baik, nanti kalau misalnya saya minum. Ya. Nah, dari cerita Mbak Erna tadi ya, seumpama Mbak Erna itu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki ke pertemanan Mbak ya, teman Mbak Erna itu, rencananya Mbak Erna itu kapan ya kan memulai untuk kayak DM IG apa WA temennya Mbak itu, apakah Mbak Erna itu udah siap menjelaskan apa gimana? Iya paham sih. Sebenarnya tuh kayak susah gitu loh, karena aku tuh sering dulu awalnya tuh udah sering ngechat kayak kenapa sih, maaf ya kalau tadi aku kayak gini-gini, kamu kamu tadi gitu karena aku ya, terus dia so kayak enggak, respon so enggak kenapa. Terus jadi kayak aku sekarang udah kayak menyerah gitu, kayak mau di apa ya, kayak mau diusahakan seperti apapun lagi, aku takutnya malah bikin dia tambah gak nyaman. Kok kayaknya ini udah cerita udah lama dari kesana malah terus diinget-inget lagi ya, aku tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau direalisasikan gitu, mau meluruskan kesalahpahaman, udah nggak bisa sebenarnya. Kalau misalnya ada kesempatan, mungkin di masa lalu aku bisa ngomong terus terang, aku bisa. Tapi kalau di sekarang ini, kalau diberi kesempatan kayaknya udah nggak bisa. Mungkin aku lebih mengusahakan kan buat aku sendiri dan orang baru. Jadi kayak mungkin dari saat ini ya aku nggak bakal kayak gini lagi. Jadi kayak ngetrit orang lain tuh dari pengalaman gue yang dulu. Gitu. Nah, baik apa tuh, jika Mbak Erna itu bisa mengubah satu hal, Mbak Erna mengubah apa sih dari diri Mbak Erna sendiri? Aku mau merubah, mungkin jadi orang yang biar jadi orang yang nggak enakan, karena aku tuh selalu kayak mikirin perasaan orang lain, tapi orang lain tuh belum tentu mikirin aku gitu loh. Kadang aku tuh selalu mungkin bilang teman sekarang ataupun mungkin yang lalu tuh aku tuh kebanyakan nyalah gitu loh, kayak kalau misalnya mungkin karena takut kehilangan, jadinya aku tuh nggak enakan mau nolak. Terus kalau misalnya aku di-treat kurang baik ataupun kurang adil dari teman, aku tuh selalu diem, kayak ya udahlah aku anggap aja bercanda gitu. Terus itu aku sakit hati, sampai karena saking nggak maunya uh, kehilangan teman, aku jadi kayak yaudah aku turutin aja yang mau mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngolok-ngolok aku atau mungkin kayak ya ngolok-ngolok ya mereka bercanda ya, cuman ya aku kayak yaudah nggak apa-apa gitu, aku anggap bercanda. Berasnya aku sakit hati, cuman kayak yaudah lah karena mungkin aku takut kehilangan, jadi kan aku nggak enak. Nah mungkin itu sih yang aku rubah. Jadi aku pengen jadi orang itu yang aseptif gitu loh, orang yang bisa ngomong enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Dan itu susah sih sama ini, kayak gimana ya, aku susah tuh buat merubah itu. Iya, soalnya belum niat banget sih ya Mbak. Iya. Baik-baik. Nah, gini Mbak, dari sesi konseling hari ini, apa sih yang Mbak Erna harapkan dari sesi konseling hari ini? Apakah Mbak Erna mau mengharapkan dari sesi konseling ini Mbak Erna mau apa? Mau membenahi hubungan sama teman apa gimana? Kalau harapannya sih dari konseling ini sih aku kayak gini, aku ingin jauh lebih jadi orang yang lebih aseptif, terus
bisa kayak lebih menempatkan diri gitu loh. Kalau emang waktunya mengekspresikan diri biar orang lain tahu, itu ya tahu tempat tahu waktu. Kalau giliran waktunya ingin ya jadi orang yang pendiam tuh ya misalnya tepat gitu loh, nggak yang kayak asal-asalan gitu jadi orang yang pendiam terus seakan-akan kayak nggak nggak maksudnya nggak minat sama hubungan orang itu, hubungan pertemanan gitu ya enggak. Jadi kayak intinya lebih mau yang jadi kayak terarah terstruktur, nggak yang asal-asalan gitu. Jadi ya mungkin pertemanan jadi lebih langgeng, terus nggak ada drama-drama setiap jenjang. Ini S1 udah satu orang nggak berteman, tiba-tiba nanti S2 atau mungkin pas PG tiba-tiba udah lost sama orang. Aku nggak mau yang kayak gitu, jadi kayak aku tuh pengen berteman gitu, pengen langgeng, pengen maksudnya kalau misalnya apa-apa tuh ya bisa diomongin, nggak tiba-tiba yang langsung pas kontak gitu kan. Jadi kayak males gitu loh mau hubungan sama orang. Iya, jadinya Mbak Erna itu harapannya itu kayak berteman yang ini bertemannya kayak langgeng, kayak gak lost kontak, terus kayak kalau punya masalah itu kita perbaiki lah, nggak usah kayak jauh terus dekat lagi gitu kan Iya. Mbak. Baik-baik. Apakah Mbak Erna ada yang mau belum diceritakan dari sisi konser hari ini? Hmm, kayaknya sih udah sih, cuma itu sih. Jadi kayak saya ngerasa kayak saya tuh kurang bisa apa ya mengelola gitu loh emosi saya. Maksudnya emosional mungkin kayak asertif gitu loh sih ya. Harusnya ngomong kalau nggak suka tuh ya nggak suka, kalau suka tuh suka, terus masih susah. Jadi kayak gimana ya, susah aja gitu mengungkapkan karena aku ya gak enak sama orang lain, karena mungkin aku takut kehilangan. Jadinya aku yang nurutin ceramahnya mereka gitu biar mereka senang, mereka puas gitu. Jadi kan aku kan gak kehilangan teman kan gitu, padahal aslinya itu kan bener kayak bikin aku sakit gitu. Saya di dalam tuh kan makan hati gitu loh, jadi kayak sakitnya di aku doang gitu, orang lain gak tahu kalau saya aku sakit gitu. Jadi kayak itu sih. Nah, gitu. Baik, kan Mbak Erna kan mempunyai rasa kayak keenakan, nggak enak sama teman apa gitu kan? Ya, Apakah Mbak Erna itu mempunyai rencana untuk menghabis keenakan itu? iya pengen ada rencana sih, cuman kayak masih susah sih. Kayak gimana ya, aku pengen cuman susah aja merealisasikan, tapi aku pengen gitu. Dan mungkin aku mungkin dari hal kecil dulu, mungkin kayak nolak main atau mungkin nolak bantu cek Lukas atau gimana mungkin, atau mungkin aku bisa dari itu sih. Maksudnya mulai rencana itu dari hal kecil dulu, tapi kan aku tahu itu tuh pasti sulit kan, karena kan itu kan biasanya kan udah kayak jadi orang yang selalu rutin orang lain, selalu iya gitu, selalu kayak maafin apa yang misalnya mereka sih, selalu kayak ya gitu itu susah. Cuma ya mungkin aku tetap berusaha sih dari hal kecil gitu. Mungkin diajak main aku nolak, jadi kayak dari hal situ mungkin bisa sih aku buat rencana depannya agar bisa lebih asertif dan nggak enakan lagi, nggak yang nggak enakan. Nah, dan Mbak Erna itu kan mempunyai rencana untuk menghilangkan ketidakenakan ya, ketidakenakan itu. Rencana Mbak Erna itu secepatnya apa masih lama? Kalau aku sih kayaknya mungkin secepatnya ya, karena aku tuh kadang jadi kayak energi aku terkuras banget. Jadi kayak gimana ya, kok aku kayak di gini apa sih kalau bahasa Jawa tuh namanya di Pulau Soro, kayak di apa ya bahasa Indonesia ya, Oh iya iya. kayak kok aku kok ngomong aja diginiin, terus kayak ya mungkin kalau misalnya itu konteksnya bercanda gitu. Cuma kan kalau aku yang terusin dibikin bercanda kan jadi capek kan, dan juga terus yang menuruti kepuasan orang lain gitu. Jadi tuh ya mungkin dalam rencana debat ini tuh aku pengen gitu kayak bisa merealisasikan gitu dari hal kecil. Kayak mungkin kalau misalnya aku bercandain yang mungkin berlebihan gitu, aku mungkin ngomong kayak ih kok gitu sih gitu. Mungkin jadi kayak mungkin dari situ aku bisa merealisasikan, mungkin secepatnya lah pokoknya. Ya mungkin nggak mudah, cuma mungkin secepatnya aku bakal mencoba untuk merealisasikan. Baik Mbak Erna, izinkan saya menyimpulkan cerita Mbak Erna ya. Tadi kan Mbak Erna menyebutkan kayak
pas 9 SMP itu Mbak Erna sakit hati oleh teman Mbak Erna karena hubungan sama yang Mbak Erna sukai. Terus yang SMA itu Mbak Erna itu apa ya, mempunyai kayak masa kehilangan karena Mbak Erna itu mempunyai teman yang sangat baik dan menurut Mbak Erna itu cocok untuk Mbak Erna. Dan Mbak Erna itu juga mempunyai rasa ketidakenakan sama teman, tapi Mbak Erna sudah mau ingin berusaha untuk menghilangkan ketidakenakan tersebut. Dan Mbak Erna itu sudah merencanakan kalau untuk menghilangkan rasa ketidakenakan itu secepatnya, kan secepatnya lebih baik ya Mbak Erna. Nah Mbak Erna untuk sesi konseling hari ini waktunya udah habis. Nah dari saya semoga Mbak Erna secepatnya bisa kehilangan rasa ketidakenakan tersebut ya Mbak Erna. Dan semoga Mbak Erna itu apa itu bisa bisa menerapkan menerapkan sikap terus kayak Mbak Erna itu kayak semoga mempunyai teman yang awet ya Mbak menurut keinginan Mbak Erna yang dulu. Baik Mbak Erna, terima kasih untuk sesi konseling hari ini. Yes. Saya juga terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya ini yang tadi ceritanya itu lama banget gitu. Maaf kalau saya tadi kelamaan atau banyak bicara. Nggak apa-apa Mbak Erna, terima kasih Mbak Erna. Ya, terima kasih Bu.